Terkadang hanya dengan mengandalkan penghasilan dari pekerjaan full-time, masih saja menghadapi masalah keuangan. Hal tersebut memaksa kita untuk mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Meski demikian, jenis pekerjaan tambahan yang dipilih juga harus dipertimbangkan dengan matang. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, mulai dari modal hingga durasi waktu pengerjaan. Jangan sampai pekerjaan sampingan justru membuat kita keteteran, karena terlalu letih dan mengesampingkan pekerjaan utama. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut ini ide-ide pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan yang tidak menguras waktu dan tenaga tentunya. Menyewakan barang. Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus mengeluarkan energi lebih adalah melakukan ekonomi saring atau ekonomi berbagi. Ekonomi saring adalah model ekonomi yang mengarah pada usaha penyewaan barang-barang milik pribadi, seperti rental mobil, motor atau secara sengaja membeli barang untuk disewakan. Bukan hanya itu, jika memiliki modal lebih, menyewakan alat-alat mendaki gunung juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Akhir-akhir ini tren naik gunung sedang kencang di Indonesia. Sebagai contoh, menurut data Tempo, ada lebih dari 600 orang mendaki Gunung Gede setiap harinya. Para pendaki tersebut tidak semuanya memiliki alat pendakian. Celah itu bisa kita pakai untuk mendapatkan penghasilan tambahan lainnya. Investasi. Menjadi pengusaha dengan berbagai aset memang tidak mudah jika dilakukan sambil bekerja full-time. Namun dengan menyimpan uang di penyedia jasa investasi online, kita tak perlu melakukan banyak usaha, karena uang akan bekerja sendiri untuk menambah nilainya. Pilihan investasi pun beragam, tergantung dari jumlah modal, risiko dan keuntungan yang paling sesuai dengan kita. Salah satu pilihan yang paling cocok bagi karyawan dengan gaji tidak lebih dari 5 juta rupiah adalah peer-to-peer lending (P2P). Menurut Amarta, melalui investasi P2P dalam 1 tahun, kita akan mendapatkan keuntungan hingga 15%. Kebayangkan, penghasilan tambahan yang bisa kita dapatkan. Penyedia jasa. Maaf, bukan yang ini. Jangan ditiru. Hal yang satu ini memang membutuhkan lebih banyak effort daripada rekomendasi sebelumnya. Meskipun memiliki konsep yang hampir mirip dengan berjualan, namun menyediakan jasa berdasarkan hobi atau keahlianmu terbilang lebih mudah. Pasalnya, kamu sudah terampil mengerjakan hal-hal tersebut. Saat menjadi penyedia jasa yang paling dibutuhkan adalah kemampuan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, menjadi penyedia jasa juga akan melatih skill manajerial waktu. Menjadi dropshipper bisnis online. Cara ini sedang menjadi tren untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji pokok kita. Sebab berbagai marketplace memudahkan para pebisnis pemula untuk masuk ke pasar. Platform seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan berbagai platform lain hadir untuk menjawab peluang tersebut. Bahkan kehadiran media sosial, Facebook dan Instagram semakin hari semakin ramah untuk melakukan jual beli. Sebagai seorang karyawan dengan gaji pas-pasan dan tidak punya cukup waktu untuk mengurus pengepakan serta pengiriman, skema dropshipper ini sangat pas. Dalam menjalankan bisnis online, tugas dropshipper hanya memasarkan dan menikmati keuntungan. Dikutip dari Kontan, keuntungan menjadi seorang dropshipper bisa mencapai 20%. Angka yang cukup fantastis tersebut bisa dicapai hanya dengan melakukan promosi pada media-media sosial atau platform bisnis online. Dengan selalu mengikut tren, usaha sampingan ini tidak akan pernah kehilangan pelanggan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.